Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan topik tentang impor beras yang kami beri judul Ransiking dalam Kebijakan Impor Beras di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Next. Nah, terbelakang kebijakan ini, kenapa sih Indonesia itu selalu mengimpor beras? Kan padahal Indonesia merupakan negara agraris yang dimana itu tidak seharusnya khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia itu lebih menguntungkan untuk mengimpor beras daripada melakukan swasembada beras. Karena Indonesia itu merupakan secara geografis itu tidak bisa tidak sesuai atau tidak sangat sulit untuk mencapai yang namanya titik swasembada pangan. Nah, untuk membatasi kebijakan impor beras itu sendiri akan sulit karena dampaknya itu adalah akan terjadi kemiskinan. Nah, otomatis kalau kita lihat Indonesia itu kan merupakan negara yang banyak. Maksudnya Indonesia merupakan rakyatnya itu sangat banyak, jumlah penduduknya sangat banyak. Otomatis untuk antara konsumsi masyarakat itu sangat banyak, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan atau produksi beras itu sendiri. Nah, yang kedua adalah karena pengaruh dari reseeking behavior atau teori dari Gordon Tullock pada tahun 1967, yang dimana dia mengatakan bahwa reseeking behavior ini adalah perburuan rente atau penggunaan kekuasaan oleh pemimpin yang dimana itu memberikan pengaruh atau memberikan keuntungan kepada pengusaha atau pebisnis, yang dimana nantinya pebisnis itu dia melebih pemimpin itu untuk mendapatkan keuntungannya atau untuk mendapatkan tujuan-tujuannya. Nah, jadi itulah karena adanya mafia-mafia pangan atau karena adanya dari reseeking behavior ini. Nah, yang ketiga, munculnya kebijakan impor-ekspor beras. Munculnya kebijakan ekspor-impor beras secara global hadir karena setiap negara memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimiliki oleh negara produsen beras dapat membuat fluktuasi harga beras di pasar global. Nah, yang keempat, adanya perdebatan pro kontra beras. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pro dan kontra impor beras terus terjadi. Kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Dalam sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, pasti di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang berkompetisi. Banyaknya masalah yang terjadi dalam aktor pemerintah sehingga terjadi penyelewengan karena setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing. Tidak hanya kepentingan ekonomi, tetapi kepentingan politik juga terjadi, terutama ketika aktor-aktor politik ikut serta dalam kebijakan tersebut. Next. Nah, kenapa sih isu ini bisa terjadi? Yang pertama, penyebabnya adalah kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Dalam sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, pasti di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang berkompetisi. Dalam kebijakan impor dapat dipastikan ada pihak yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya. Kebijakan impor beras dinilai sebagai pertarungan aktor pemerintah yang masing-masing membawakan argumen yang berbeda. Alasan yang kedua, pemerintah itu lebih memilih untuk melakukan antisipasi cadangan beras dengan melakukan impor dibandingkan meningkatkan produksi beras dalam negeri. Sebenarnya bisa dilakukan dengan contoh membuat program atau inovasi di bidang pertanian yang mungkin petani bisa meningkatkan produktivitas beras nasional. Alasan yang ketiga, untuk melihat kepentingannya, aktor tersebut itu bisa dilihat dari tujuan dan usulannya. Untuk mencapai kepentingan itu, mereka itu bertarung, berkompetisi agar usulan dan gagasannya itu bisa dijadikan sebuah kebijakan ekonomi luar negeri. Next. Contoh kasus yang kami ambil ini adalah isu beras plastik oleh mafia pangan. Ini terjadi tahun 2015. Isu ini bisa dibilang salah satu motif yang dilakukan oleh oknum mafia pangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan beras dalam negeri. Isu beras plastik ini mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa beras plastik ini merupakan
beras dari luar negeri dan memilih untuk membeli beras lokal yang ditimbun oleh mafia pangan, yang justru membuat keuntungan besar untuk oknum mafia pangan tersebut. Dan sebenarnya untuk mengetahui siapa pelakunya itu sangat tak susah, karena mereka itu melakukan praktek melobi dengan terstruktur, turun-temurun, dan terafiliasi dengan perusahaan yang besar. Next. Yang selanjutnya ada pro kontra impor beras. Yang pertama itu pihak kontra impor beras menilai swasembada beras akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan karena Indonesia merupakan negara yang agraris yang masyarakatnya banyak menjadi petani. Argumen tersebut dibantah oleh pihak pro impor beras karena menurutnya luas sawah Indonesia masih kalah luas dari negara penghasil beras lainnya seperti Thailand. Sebagian besar juga penduduk Indonesia termasuk di daerah pedesaan lebih banyak mengkonsumsi beras daripada memproduksi beras, sehingga lebih banyak penduduk yang dirugikan dengan tingginya harga beras lokal. Pihak pro impor beras juga berargumen dengan melakukan impor beras, maka harga beras di Indonesia akan jauh lebih murah. Argumen tersebut dibantah oleh pihak kontra impor beras karena liberalisasi perdagangan beras dinilai mengkhianati para petani Indonesia, serta dinilai mempunyai kepentingan tertentu yang diambil dari keuntungan impor beras. Menariknya dari kedua belah pihak ini, mereka sama-sama mengklaim berada di pihak orang miskin. Selanjutnya itu siapa saja aktor yang terlibat. Yang pertama ada Kementerian Perdagangan, yang berada di posisi pihak pro impor beras, dan yang kedua ada Kementerian Pertanian yang berada di posisi pihak kontra impor beras, dan yang ketiga ada Badan Urusan Logistik atau Bulog yang berada di posisi pihak pro impor beras, dan yang keempat ada DPR yang berada di posisi pihak kontra impor beras. Dari Kementerian Perdagangan, terdapat aktor yang memimpin. Yang pertama ada Rahmat Gobel yang menjabat sebagai Menteri. Kepentingan yang diusung yaitu melindungi petani dengan cara menolak impor beras. Adanya bukti yang mendukung yaitu angka jumlah impor menurun dan memerangi mafia pangan. Dan yang kedua ada Thomas Trikasi Lembong yang menjabat sebagai Menteri. Kepentingan yang diusung yaitu mempermudah akses impor beras. Adanya bukti yang mendukung yaitu terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 yang memudahkan impor dan memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Dan yang terakhir ada Enggar Tias Tolukita yang menjabat sebagai Menteri. Kepentingan yang diusung yaitu berupaya melakukan impor beras. Adanya bukti yang mendukung yaitu membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 sebagai landasan ditunjuknya PPI sebagai importir beras dan memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Berikutnya ada dari Kementerian Pertanian, yaitu Amran Sulaiman, menjabat sebagai Menteri, yang melindungi petani dengan cara meningkatkan produksi, membuat program pro petani seperti UPSUS dan Sergap, mempercayai data bahwa beras surplus tidak perlu impor. Lalu dari Bulog, yaitu ada Jarod Kusumayakti sebagai Direktur Utama pada tahun 2015, berupaya melakukan impor beras, menyetujui impor beras dengan menjajaki ke beberapa negara lain sebagai alternatif impor, menyiapkan anggaran 15 triliun untuk impor beras. Lalu ada Budi Waseso, yaitu Direktur Utama pada tahun 2018. Ia melindungi petani dengan cara menolak impor beras, mengeluarkan beberapa argumen menolak impor beras seperti beras masih surplus dan gudang Bulog penuh. Melakukan penolakan impor beras yang mengakibatkan terhambatnya prosedur impor beras, berniat mengekspor beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani. Dan terakhir adalah membuat kesepakatan dengan Komisi 4 dan Komisi 6 DPR untuk menolak impor beras. Next. Lalu ada dari DPR, yaitu Edi Prabowo, Ketua Komisi 4, ia menolak impor beras dengan cara melakukan rapat dengan Bulog dan sepakat menolak impor beras, meminta pemerintah memperbaiki manajemen tata kelola beras daripada melakukan impor. Lalu dari Teguh Juwarno, sebagai Ketua Komisi 6 menolak impor beras, melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, Kementerian BUMN, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dan Perum Bulog, memutuskan untuk menolak impor beras. Berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk mencikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Next. Berikut adalah tabel data korupsi yang dilakukan oleh Bulog. Nah, kenapa sih bisa terjadi korupsi? Hal itu terjadi karena peran Bulog dari masa ke masa memiliki kewenangan yang cukup kuat tanpa memiliki pengawasan yang ketat. Banyaknya masalah yang terjadi dalam aktor pemerintahan membuktikan dibutuhkannya pihak pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyelewengan karena setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing. Next. Jaringan politik dan afiliasi bisnis nasional. Apa sih afiliasi itu? Afiliasi adalah bentuk kerjasama, misalnya
berhubungan dengan perusahaan luar negeri yang lebih besar. Lalu perusahaan yang lebih besar ini memberikan bantuan sehingga perusahaan dalam negeri dapat memperoleh laba. Sebenarnya kebijakan impor pangan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Perdagangan membuka peluang bagi mafia pangan atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya para aktor politik juga diuntungkan dalam hal ini. Mereka melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan pribadi termasuk bekerja sama dengan birokrat yang membuat kebijakan. Mafia pangan tentunya akan merugikan berbagai pihak, misalnya masyarakat, karena adanya penimbunan atau pengoplosan beras oleh mafia yang menyebabkan harga atau kualitas tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Mafia beras di Indonesia diindikasikan terjadinya kartel. Kartel itu adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam pasar oligopoli yang tujuan utamanya adalah untuk mencari profit atau laba secara berlebihan. Selanjutnya ada jaringan politik dan afiliasi bisnis internasional. Salah satu contohnya itu terjadi impor sejumlah beras yang dilakukan oleh Bulog. Bulog itu menyetujui pembelian sebanyak 226.000 ton, terbanyak perusahaan asal dari Vietnam dan Thailand. Dari perusahaan asal Vietnam itu ada Vinafood 1 dan 2 dengan total 141.000 ton. Dari negara Thailand ada 3, Ponglab, Capital Cereal, Asia Golden dengan total 120.000 ton. Next. Selanjutnya, bagaimana mereka beroperasi atau apa yang mereka lakukan dalam kebijakan impor beras ini. Pertama, ada prosedur atau langkah yang dilakukan. Prosedur untuk melakukan impor beras ini, terutama di era Jokowi ini, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Isi peraturannya itu mengatakan bahwa impor beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh perusahaan umum, yaitu Bulog, setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan. Yang kedua ada kuota impor beras. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK 011/2011, ditetapkan tarif masuk impor beras sebesar Rp450 per kilogram. Menteri juga menerbitkan persetujuan impor paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Ada 2 kategori dalam kebijakan impor beras, yaitu yang pertama, kebijakan impor beras kualitas medium, dan yang kedua, kebijakan impor beras khusus atau kualitas premium. Berikut merupakan kuota impor beras pada era Joko Widodo. Yang pertama pada tahun 2015 mencapai jumlah sekitar 861.000, yang kedua pada tahun 2016 mencapai jumlah sekitar 1.283.000, pada tahun 2017 mencapai jumlah sekitar 305.000, pada tahun 2018 mencapai 2.253.000, dan yang terakhir pada tahun 2019 mencapai jumlah sekitar 444.000. Pada era Joko Widodo ini, Indonesia sudah tidak mengimpor beras dari negara Taiwan dan Singapura. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Menurut Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Prabowo meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor. Karena menurutnya hal ini dianggap menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden atau Perpres tahun Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog. Menurutnya, impor beras untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional seharusnya dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, bukan dilakukan oleh perusahaan BUMN lainnya. Nah, jadi kapan sih aktor-aktor tersebut beroperasi? Nah, aktor-aktor di sini adalah berarti orang-orang yang menjabat pada era pemerintahan Jokowi, yaitu yang pro dan dengan kebijakan impor ini, yaitu adalah Menteri Perdagangan dan juga Direktur Utama Bulog. Nah, di mana kalau kita lihat aktor-aktor tersebut beroperasi atau aktor-aktor tersebut melakukan kebijakan impor pasti adalah pada awal tahun, yaitu pada bulan Januari, begitu juga sampai Desember. Nah, di mana kalau kita lihat pada tahun 2015 itu dia mencapai impor beras itu sekitar 861 ton beras. Pada tahun 2016 itu sekitar 1.283.000 ton beras. Pada tahun 2017 itu sekitar 305.000 ton beras. Pada tahun 2018 itu ada sekitar 2.253.000 ton beras, dan pada tahun 2019 itu ada sekitar 444.000 ton beras.
Nah, jadi di sini kesimpulan yang kami ambil itu adalah atau kami di sini menggunakan teori dari George Stigler yaitu pada tahun 1971 di mana ini adalah teori tentang Economic Theory of Regulation atau Capture Theory of Regulation yang dia mengatakan bahwa regulation is the result of result group action and results in law and policies to support business and protect consumers, workers, and environment. Nah, di mana dalam teori ini dia mengatakan bahwa adanya pengaruh dari mafia pangan atau para pebisnis atau para pengusaha-pengusaha itu yang mempengaruhi pembuat kebijakan atau pemimpin untuk mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya pembuat kebijakan ini juga mendapatkan imbalan dari si pengusaha tersebut atau yang kita kenal dengan suap. Nah, ini kami ambil dari buku Deliarnov, Ekonomi Politik. Nah, jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.